Halo Sobat Impul, selamat datang kembali di channel saya Impul TV. Apa kabar sobat? Semoga selalu dalam keadaan sehat jiwa raga dan dompetnya ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan jalan cerita film yang bergenre horor psikologi dari Amerika Serikat yang disutradarai oleh sutradara terkenal pada masa itu bernama Matt Eskandari. Peran utama dalam film ini diperankan oleh dua artis cantik bernama Norah Jones sebagai Brie, Christian Blackburn sebagai David tunangannya Brie, dan Alexander Park sebagai Jonah, yaitu adiknya dari Brie. Kedua gadis ini terjebak di dalam kolam renang yang mempunyai sistem buka tutup yang dimana bahan penutupnya ini terbuat dari fiberglass atau serat kaca yang diameternya itu sangat tebal sekali. Wow, canggih ya kolam renang di luar negeri. Lalu seperti apa sih keseruan kisah dalam film ini, dan apa sebab musabab asal muasal keduanya itu bisa terjebak di dalam kolam renang itu? Sebelum film ini dimulai, alangkah baik dan aduhai indahnya kalian boleh siapkan dulu kopinya, dan sambil bikin kopi jangan lupa sambil mencet tombol subscribe-nya ya bro. Di awal video kita disuguhkan dengan seorang gadis cantik yang sedang meliuk-liuk hojai di kolam renang. Perkenalkan, namanya adalah Brie. Entah janjian atau tidak, setelah itu tidak lama kemudian datanglah Jonah, adik dari Brie. Kedua kakak beradik ini sama-sama cantik namun berbeda karakter. Brie sang kakak memiliki karakter yang tenang, positive thinking dan kalem. Sebaliknya, Jonah sang adik memiliki sikap yang arogan, negative thinking dan judes. Dan Jonah ini sebenarnya sedang dalam masa rehabilitasi karena penggunaan narkoba. Di adegan berikutnya kita diperlihatkan dengan wanita petugas kebersihan yang raut mukanya kelihatan sedang pusing, kedapatan sedang menggelatrak barang milik pengunjung kolam renang. Wanita ini sebenarnya residivis dan dalam masa bebas bersyarat. Manajer pun melihat ia sedang menggelatrak dan mengatakan, mungkin barang itu milik orang lain yang hilang. Dan wanita ini pura-pura bahwa ia sedang mencari identitas siapa pemiliknya. Manajer pun berkata, selesaikan pekerjaanmu dan kau selesai. Sadar kolam renang akan ditutup dengan waktu yang sangat lama, kelihatan wanita petugas kebersihan ini sangat-sangat stres. Kalau kolam renang ini ditutup, lalu mau makan apa suami dan anakku nanti? Begitu dalam hatinya. Setelah berbincang-bincang, Brie mengajak Jonah untuk nyebur bareng untuk mengenang masa kecilnya, karena sewaktu kecil pun mereka sering berenang di tempat ini. Di tempat lain, sang manajer pun sibuk menempel-nempelkan selembaran kertas yang berisi pemberitahuan bahwa kolam renang akan ditutup cukup lama selama libur panjang. Melihat masih ada orang di kolam renang, sang manajer pun menegur Jonah dan Brie untuk segera naik ke permukaan dan pergi dari kolam renang tersebut. Merasa kesal, Jonah yang baru saja beberapa saat berenang pun mengedumel-dumel kepada manajer tersebut. Nyesel gua udah bayar mahar buat. Di sisi lain, sang manajer pun terus menghimbau untuk segera pergi dari tempat itu karena kolam renang akan ditutup. Lalu mereka pun meminta waktu 1 menit lagi. Dan Jonah pun melihat bahwa cincin itu ada di dasar kolam nyangkut di besi penyaringan air. Dan tanpa pikir panjang lagi, Brie pun langsung nyebur lagi untuk mengambil cincin tersebut. Melihat gelagat kakaknya yang kesusahan, Jonah pun ikut turun nyebur untuk membantu Brie. Ah, kenapa ikut turun sih? Padahal seharusnya kan Jonah tetap di atas ya. Jaga-jaga barangkali. Ah, sudahlah. Bukannya menyelesaikan masalah, justru Jonah malah menambah masalah. Yakni rambutnya yang gondrong nyangkut di saringan alat penghisap air. Sehingga bukan lagi yang cincin yang diakali, mereka sibuk menarik rambut Jonah dari situ. Akhirnya bisa ditarik juga rambutnya ya bro. Untung aja nggak botak ya guys. Kalau botak nantinya si Jonah ini jelek dan film pun nggak seru lagi tentunya ya. Di sisi lain, sang manajer pun sedang bersiap-siap menarik tuas untuk menutup kolam renangnya. Sekali lagi ia memperhatikan dengan benar area kolam. Tidak ada satupun orang yang ada di dalam kolam tersebut dalam pandangan sang manajer. Maka ditariklah tuas tersebut. Jonah dan Brie berusaha untuk naik ke permukaan, namun terlambat. Pintu taubat sudah tertutup. Mereka pun panik dan berdebat, seandainya kalau tidak turun lagi untuk mengambil cincin itu, mungkin tidak akan terjebak seperti ini. Begitu kata si Jonah. Namun nasi sudah menjadi rengginang. Mereka pun berusaha ke sana kemari mencari jalan keluar barangkali ada celah. Lalu Jonah menemukan sesuatu, yaitu lubang yang sangat kecil. Setelah dicek, benar saja, ketebalan dari bahan fiberglass penutup kolam ini cukup tebal sekali. Tidak mungkin mereka keluar dari lubang sekecil itu. Wirok juga belum tentu masuk, apalagi manusia.
Lalu keduanya mencari-cari alat supaya bisa untuk sedikit membantu usaha mereka. Dan Bri menemukan benda yang entah terbuat dari apa ya, tapi lumayan lah, siapa tahu berguna gitu ya. Bri pun mulai menggunakan serpian benda yang ditemukannya untuk mengurak-urak dan mencolok-colok lubang tersebut. Namun sia-sia, bahan penutup kolam ini lebih keras dibanding benda yang digunakan untuk mencoloknya tersebut. Lagi-lagi mereka ribut di dalam air. Joanna mengatakan bahwa ini adalah salah Bri. Andai saja tidak menyelam untuk mengambil cincin itu, mungkin mereka tidak akan terjebak di sini. Lalu di dalam pertengkaran ini terkuak bahwa cincin itu sengaja dibuang oleh Jonah karena iri dengan kehidupan Bri yang sangat bahagia, ingin bertunangan dengan David. Sedangkan hidup Jonah sangatlah belangsak. Bri pun marah, lalu ia mencoba lagi untuk mengambil cincin yang nyangkut di tempat saringan air tersebut dan akhirnya berhasil juga. Jonah pun ikut serta mengambil serpihan benda yang ditemukan oleh Bri untuk mencoba mencolok dan mengkurak-kurak lubang tersebut. Siapa tahu tenaga Jonah lebih kuat dibanding Bri. Boro-boro kuat, justru malah tangannya terluka karena kesograk serpihan benda itu. Mereka berdua akhirnya sadar tidak seharusnya mereka bertengkar. Lebih baik bekerja sama untuk bagaimana caranya keluar dari kolam ini. Lalu Bri mempunyai ide untuk mengambil benda yang lebih kuat lagi dibanding alat yang sekarang. Ia berniat untuk mengambil saringan besi yang tadi yang membuat nyangkut cincinnya tersebut. Namun Jonah menolak karena dirasa tidak mungkin menarik benda yang terpasang sangat kuat di dasar kolam renang tersebut. Di tengah-tengah mereka sedang diskusi, mereka mendengar sesuatu dan ternyata itu adalah bunyi dari handphone milik Bri yang ditaruh di kursi luar. Dan yang menelpon itu tidak lain dan tidak bukan adalah David, tunangannya Bri. Namun percuma saja karena mereka tidak bisa menggapai handphone tersebut. Bri pun mulai mengambil saringan air tersebut, namun sia-sia. Ternyata memang saringan itu telah dibaut dengan kuat, meskipun di situ terlihat baut atau sekrupnya sudah coplok satu biji. Dirasa tidak mungkin, Bri pun kembali ke permukaan. Di sisa-sisa napasnya yang ia miliki, Bri mengaku pusing dan harus segera diberikan injeksi obat yang ada di dalam tas yang ditaruh di kursi tersebut. Karena ia sebenarnya memiliki penyakit diabetes. Dokter memvonisnya sejak 3 tahun belakangan. Jika tidak segera diberikan suntikan, Bri akan mengalami koma. Jonah sang adik pun kaget dan tak percaya, namun di sini Bri berusaha meyakinkan bahwa yang dia ucapkannya adalah benar. Dari sinilah Jonah mulai berempati dan kasihan terhadap kakaknya tersebut. Jonah pun berjanji akan segera mengambil suntikannya tersebut. Hari pun mulai petang, entah sudah berapa jam mereka di dalam air. Jonah mulai kembali berusaha mencolok lubang tersebut. Di saat itu tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki. Mereka pun bergembira dan menghampiri di mana suara itu berasal. Alhamdulillah, ternyata petugas kebersihan wanita itu yang datang lalu menyenter keadaan sekitar. Nampaknya ia kaget ada barang bawaan pengunjung yang tertinggal di kursi tersebut. Bri dan Jonah pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka berteriak sekeras mungkin, berharap orang itu mau menolongnya. Sontak petugas kebersihan itu kaget, ternyata ada orang di dalam kolam sana. Lalu petugas itu langsung menyuruh menunggu sebentar, dia akan naik ke atas mungkin untuk menarik tuas penutup kolamnya. Namun bukan malah langsung membuka penutup kolam, ia malah justru mematikan semua CCTV dalam ruangan tersebut. Alasan ia mematikan CCTV agar tidak terekam dan bebas leluasa mengambil barang-barang milik Bri. Tidak hanya di situ, dia pun memeras dan memaksa Bri untuk memberitahu PIN ponselnya jika ia ingin dikeluarkan dari kolam tersebut. Jonah meminta Bri untuk tidak memberikan PIN-nya, namun Bri tidak ada pilihan lain. Yang dia inginkan hanya ingin keluar dari tempat tersebut. 7397. Jonah sangat kesal karena bukannya cepat membukakan jalan keluar, malah sepertinya petugas kebersihan itu ingin lebih-lebih memeras Bri untuk memberikan PIN ATM-nya. Dan lagi-lagi Bri tidak punya pilihan, dia dengan sangat terpaksa memberikan PIN ATM-nya. Namun setelah diberikan PIN ATM-nya, bukannya segera untuk membukakan pintu kolamnya, malah wanita itu ngibrit lari ke ATM untuk mengambil uang milik Bri. Hal itu membuat Jonah sangat marah dan ia merencanakan sesuatu untuk memberi pelajaran kepada wanita petugas kebersihan itu.
really need to tell you something, okay? But I don't want my... Jonah mengarang cerita ingin berbicara masalah pribadi hanya dengannya tanpa ingin diketahui oleh Bri kakaknya. Wanita itu pun mendekatkan telinganya ke arah lubang kecil kolam tersebut. Tanpa menunggu lama, jos! Jonah menancapkan serpihan itu ke telinga wanita itu hingga membuat telinganya sobek dan bercucuran darah. Stupid girl! Hal itu membuat wanita itu justru semakin marah dan dendam. Ia pun menyalakan pengatur klorin sistem pembersihan kolam renang, membuat air dalam kolam itu berguncang keras. Please! You're killing us! Dan hal ini membuat Bri dan Jonah sesak napas hampir mati, sehingga membuat sang wanita petugas kebersihan itu merasa kasihan hingga ia pun mematikan mesin pengatur tersebut. Namun di sini lagi dan lagi wanita itu ingin memeras Bri dan ia meminta cincin tunangannya Bri untuk diserahkan kepadanya jika ia ingin dikeluarkan dari kolam tersebut. Jonah meminta kepada Bri untuk tidak memberikan cincin tersebut karena ia pasti akan berbohong lagi dan tidak akan pernah membuka pintu penutup kolam renang itu sampai kapanpun. Namun di sini petugas itu meyakinkan, bahkan berani bersumpah demi makam ayahnya, ia pasti akan mengeluarkan mereka jika Bri memberikan cincin tersebut. Namun sumpah tinggallah sumpah, wanita itu bukannya membukakan pintu, malah justru pergi entah kemana. Mungkinkah pergi ke Pegadaian untuk menjual cincin emas milik Bri, atau pergi ke tempat pecel lele, entahlah, hanya sutradara yang tahu. Di sini membuat Jonah dan Bri semakin putus asa, hingga Jonah memutuskan untuk bunuh diri, namun dicegah oleh Bri. Karena jika ia bunuh diri, sama saja ia membunuh keduanya. Karena tidak akan selamat tanpa gotong royong dan kerjasama. Di sini Bri meminta Jonah untuk bertahan, dan Jonah pun mengurungkan niat untuk bunuh diri demi Bri. I'm so sorry for everything. Di scene berikutnya, kembali kepada wanita laknat ini, ternyata ia belum pergi ke Pegadaian, malah masih mengelus-elus cincin milik Bri tadi. Lalu handphone pun berbunyi. David, kekasih Bri, mengirimkan voice note bahwa ia berjanji akan menghubungi polisi jika ia tidak membalas pesannya dalam waktu 5 menit. Hal ini membuat wanita itu ketakutan dan memutuskan untuk kembali ke sana, dan kali ini ia bersungguh-sungguh untuk menarik tuas penutup kolam renangnya, namun gagal karena kode tuasnya sudah kadaluarsa otomatis yang diatur oleh sang manajer tadi. Tanpa bisa berbuat apa-apa lagi, wanita itu memutuskan untuk meninggalkan Bri dan Jonah dalam keadaan yang masih terjebak di dalam sana. Jonah pun sangat kecewa. Ia berusaha kembali mengambil besi saringan itu dengan sekuat tenaga, dan kali ini ia berhasil menjebol saringannya. Lalu Jonah pun langsung saja membawa saringan itu ke atas. Namun sesampainya di atas, ia mendapati kakaknya Bri sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jonah sangat takut jika kakaknya itu mati tak tertolong, sehingga spontan saja ia memberikan nafas buatan. Dan syukur alhamdulillah, Bri kembali sadar. Lalu Jonah pun tidak menyia-nyiakan waktu lagi, langsung saja ia mendobrak lubang penutup kolam renang itu dengan saringan besi tadi dengan sekuat tenaga. Akhirnya Jonah berhasil menjebol lubang penutup kolam itu dan menarik Bri yang lagi-lagi dalam keadaan kembali pingsan. Jonah pun berusaha kembali menggoyang-goyangkan tubuh Bri agar kembali sadar, lalu ia pun teringat suntikan obat milik Bri dan langsung saja ditojoskan ke bagian pahanya. Jonah kembali menggoyang-goyangkan kepala Bri, berharap kakaknya itu cepat sadarkan diri. Namun di tengah-tengah Jonah sedang menyadarkan Bri, tiba-tiba
Datanglah kembali wanita durjana ini dalam keadaan sedang menodongkan pistol ke arah Bri dan Jonah. Ia mengatakan sebenarnya ia sudah di dalam mobil, namun masih terbayang-bayang akan kesalahan ia mengapa tidak menyelamatkan Bri dan Jonah, justru malah memeras dan membuatnya susah. Tentu wanita ini berpikir jika Bri dan Jonah selamat, ia terancam dilaporkan ke pihak berwajib akan semua hal yang terjadi. Jadi dia memutuskan untuk sekalian menghabiskan nyawa Bri dan Jonah untuk menghilangkan jejak agar tidak ada yang melaporkannya ke polisi. Di sini Bri memohon untuk jangan menembaknya dan ia menjelaskan bahwa Jonah tidak akan pernah dendam apalagi melaporkannya ke polisi. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Namun tetap saja wanita petugas kebersihan itu kekeh ingin menembak Jonah dan Bri. Tapi di saat detik-detik wanita ini menarik pelatuk pistolnya, tiba-tiba wanita itu mengurungkan niatnya untuk menembak karena memang di dalam lubuk hatinya yang paling tidak dalam merasa tidak tega juga untuk menembaknya. Terlihat wanita itu raut mukanya merasa menyesal tentang apa yang telah ia lakukan dan memberikan kembali cincin milik Bri kepada Jonah. Lalu Jonah pun segera menelpon ambulan memberitahukan bahwa sedang ada orang sekarat di sini. Setelah itu Jonah menyuruh wanita itu pergi dengan rasa damai dan tidak ada sedikit pun rasa dendam di hatinya. Get out of here. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup menegangkan sekaligus mengharukan ya guys film ini? Kita dibuat ngeri-ngeri sedap di pertengahan film dan endingnya pun sangat-sangat tidak bisa ditebak. Mungkin itu aja review dan pembawaan jalan cerita film kali ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan kata mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.